Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 827. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Putra Ilahi berteriak, awan kekuatan dingin memenuhi tubuhnya, membekukan tubuhnya. Itu adalah kekuatan pedang karat misterius yang menjerat Putra Ilahi. Di bawah kekuatan dingin ini, jiwa Putra Ilahi itu akhirnya terbangun. Asal-usul waktu. Kamu sebenarnya memiliki asal-usul waktu. Tidak heran kamu bisa menguasai kekuatan magis waktu. Kata Putra Ilahi, dia nampak putus asa. Jika dia tahu bahwa Qin Chen sebenarnya memiliki asal-usul waktu, dia pada akhirnya tahu bahwa Qin Chen benar-benar memiliki asal-usul waktu di tubuhnya. Dan itu bukanlah kekuatan magis waktu yang diciptakan dari separuh waktu. Jika dia mengetahui ini, dia tidak akan pernah ceroboh. Asal-usul waktu adalah salah satu asal-usul tertinggi di dunia. Dia bahkan berharap bisa mengintip jejak jalan yang mulia. Tetapi sekarang ini benar-benar terlambat. Namun sekarang makna dingin dari pedang karat misterius itu dengan liar menelan kekuatan di tubuh Putra Ilahi. Dan pada saat yang sama, itu juga menelan jiwa di benaknya. Tinggalkan ini untukku, kata Qin Chen. Dia berteriak tajam dan menepuknya dengan telapak tangan. Teknik terlarang jiwa surgawi juga beroperasi. Dengan keras dia mengeluarkan jiwa yang tersisa di kepala Putra Ilahi. Dia ingin menguasai metode reinkarnasi Putra Ilahi ini dan membiarkan dirinya menguasai seni memurnikan jiwa. Segera pedang karat misterius di tangan Qin Chen bergetar hebat. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang suram. Dan dia nampaknya tidak ingin mematuhi perintah Qin Chen. Dan dia menelan jiwa dari Putra Ilahi. Jelas jiwa Putra Ilahi ini merupakan tonik yang sangat bagus bagi pedang karat misterius. Apakah kamu berani tidak mematuhi perintah pemuda ini? Kata Qin Chen, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dan di dalam tubuhnya kitab asal-usul bersinar. Pada saat yang sama, asal-usul waktu dipacu. Dan atmosfer pedang karat misterius itu segera ditekan di bawah teknik terlarang jiwa surgawi. Sesaat berikutnya Qin Chen memasukkan pedang karat misterius ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Dan dia tidak memberikan pedang karat misterius itu kesempatan untuk pamer. Chen Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Kata Chen Sisi. Dia dengan cepat terbang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan gugup. Tidak apa-apa, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas lega. Di saat kekuatannya meningkat, penindasan terhadap pedang karat misterius itu juga menjadi semakin kuat. Boom, pedang karat misterius itu disimpan. Segera udara dingin yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang. Dan kemudian tangan besar Qin Chen sudah mencubit leher Putra Ilahi itu. Putra Ilahi, guru suci kuno, sosok yang terkenal, itu sekarang diraih di tangan Qin Chen seperti anjing mati. Dia berjuang untuk bernapas, dan semua kekuatan di tubuh guru sucinya itu ditelan, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Namun Qin Chen dapat merasakan bahwa Putra Ilahi ini masih mencari cara untuk melarikan diri. Namun Qin Chen mencibir. Dia mendesak cakram Gyo Qian Kun. Dia dengan Chen Sisi kemudian memasuki cakram Gyo Qian Kun. Cakram Gyo Qian Kun adalah dunia Qin Chen. Itu dikendalikan oleh pikirannya. Selama dia memasuki cakram Gyo Qian Kun, dia tidak khawatir Putra Ilahi itu tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Benar saja, begitu dia memasuki cakram Gyo Qian Kun, Putra Ilahi menunjukkan ekspresi marah. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan kekuatan di dalam tubuh. Dan bahkan kekuatan yang tersisa, jiwa tidak dapat diinduksi. Dia benar-benar menjadi sia-sia. Semua hukum dan asal-usul yang telah dikendalikan olehnya di alam surga sekarang tidak berpengaruh di sini. Ini adalah karena cakram Gyo Qian Kun adalah dunia Qin Chen sendiri. Aturan di sini sama sekali berbeda dengan yang ada di langit. Secara alami, Putra Ilahi tidak akan dapat menggunakan kekuatannya secara bebas.
Jika putra ilahi ini sedang dalam masa kejayaannya, Qin mungkin tidak akan berani membawanya ke sini karena kekuatan guru suci tidak dapat ditolak. Tetapi sekarang hanya dalam keadaan sisa jiwa, tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Ini tempat apa ini? Tangan Qin sedikit mengendur dan suara ketakutan putra ilahi itu terdengar. Aura semacam ini sama sekali bukan surga atau bahkan tempat percobaan kuno. Apakah ini dunia kecil? Anda sebenarnya memiliki dunia kecil di tubuh Anda. Siapa kamu sebenarnya? Kata putra ilahi. Dia nampak tidak menyangka dia telah membawa begitu banyak orang ke sini sepanjang jalan dan akhirnya menyerap darah orang-orang itu. Dan dia sedikit telah memulihkan basis kultivasinya. Namun sesaat berikutnya ternyata Qin telah menghitungnya lagi. Terutama setelah asal-usul waktu Qin dan cakram Gyo Qian Kun terungkap, putra ilahi terkejut dan marah. Harta karun yang terungkap di tubuh Qin terlalu mengerikan, serta komunikasi yang menghalangi dia di tanah iblis kuno, pohon iblis 10.000 alam. Setiap harta membuatnya guru suci kuno sangat ketakutan. Siapa aku? Anda tidak perlu tahu lagi. Yang perlu Anda ketahui sekarang adalah jika Anda jatuh ke tangan pemuda ini, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Namun, pemuda ini tidak mau bertele-tele. Beritahu pemuda ini dengan patuh tentang beberapa rahasiamu. Dan pemuda ini mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu seluruh tubuh. Kata Qin dia berkata dengan ringan. Kamu, Qin, apakah kamu berani membunuhku? Ngomong-ngomong, kamu seharusnya dari rumah Guanghan. Berdasarkan pemahaman saya, orang-orang dari rumah Guanghan tidak mungkin menumbuhkan jenius seperti Anda. Bahkan guru suci cahaya surga. Jadi Anda pasti memiliki banyak rahasia di tubuh Anda. Jika saya menyebarkan rahasia ini, Anda tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di surga, kata putra ilahi. Menyebarkannya. Mendengar itu Qin nampak tersenyum. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup? Kata Qin. Mendengar itu sudut mulut putra ilahi nampak mencibir. Qin, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu tidak tahu kursi ini telah lama lahir dengan jiwa kehidupan dan memasang cahaya ajaib. Bahkan jika Anda membunuh saya masih dapat dilahirkan kembali dan memiliki ingatan asli. Tidak ada kekuatan magis manapun yang bisa melenyapkan kursi ini, kata putra ilahi. Cahaya jiwa alami. Chen Shao, orang ini tidak bisa dibunuh, kata Chen Sisi. Dia juga nampak terkejut ketika mendengar ini, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sebuah ingatan dari peri rubah berekor 9 nampak muncul di benak Chen Sisi. Ya, ini adalah kekuatan magis yang sangat menakutkan, mirip dengan seni membagi jiwa. Tetapi metode ini sangat sulit dan tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan biasa. Namun ajaran magis ini selalu terkenal dengan sebutan reinkarnasi. Chen Shao, itu benar. Jika dia terlahir kembali, rahasia kita akan terungkap. Lalu kita pasti akan dalam masalah, kata Chen Sisi. Dia nampak waspada. Ada terlalu banyak rahasia di tubuh Qin yang tidak boleh terungkap, karena setelah terungkap itu pasti akan menjadi target dari seluruh guru suci di surga yang sangat berbahaya. Hahaha, apa yang dikatakan wanita kecil itu benar. Tetapi kamu sebenarnya memiliki warisan rubah peri berekor 9, dan kamu juga tampaknya memiliki kekuatan iblis di tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, Anda juga memiliki rahasia, bahkan mungkin ras monster atau mata-mata iblis yang ditanam dalam ras manusia saya. Jika saya menyebarkan rahasia ini, Anda dapat menebak apa akibatnya, kata putra ilahi. Dia nampak tertawa terbahak-bahak. Saya telah mengetahui banyak rahasia kalian dengan cara ini. Jika kalian melepaskan saya akan memperlakukan ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saya akan bergandengan tangan dengan Anda untuk mendapatkan warisan dari Yang Mulia Api Surgawi. Anda juga telah melihat pena suci tingkat guru suci di luar. Selanjutnya, jadilah pengikut kursi ini, dan kita akan menjadi orang pertama yang menemukan warisan dari Yang Mulia Api Surgawi. Terlebih lagi, ini hanyalah makanan pembuka. Bagaimana? Kata putra ilahi. Dia nampak berkata dengan bangga. Kamu, apakah kamu sehat ya?
Apakah kamu sangat yakin bahwa aku tidak akan membunuhmu? Kata Qin Chen, dia mencibir. Aku sangat yakin, kata putra ilahi, dia tersenyum dengan percaya diri. Jika kamu membunuhku, aku akan dilahirkan kembali. Kemudian, rahasia Anda akan terungkap. Bekerja sama dengan saya ini adalah satu-satunya pilihan terbaik bagi Anda. Hahaha. Qin Chen tiba-tiba tertawa dan sesaat berikutnya cahaya dingin masuk ke matanya. Apakah kamu pikir bahwa hanya jiwa yang tersisa, aku tidak dapat membunuhmu? Tuan muda ini akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan membunuh jiwamu sampai ke akar-akarnya. Cermin dewa muncul. Kata Qin Chen, dia berteriak dengan tajam, seraya mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, boom, di antara cakram Gyeokyan Kun, sebuah cermin muncul. Cermin itu mekar dengan cahaya iman dan tiba-tiba menyelimuti bagian atas kepala putra ilahi. Cermin dewa milikku, apa? Kamu telah memurnikannya? Bagaimana ini mungkin? Kata putra ilahi, dia nampak terkejut. Ini adalah harta karun miliknya, tetapi sekarang itu sebenarnya telah disempurnakan oleh Qin Chen. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kitab asal-usul, halaman iman, kata Qin Chen, dia mencibir. Segera aura horor meresap dari kitab asal di dalam tubuh dan cermin dewa segera menyinari putra ilahi. Teknik terlarang jiwa surgawi. Pada saat yang sama, Qin Chen membuka mata vertikal di antara alisnya dan segera gelombang jiwa aneh langsung terisi, membentuk jimat aneh dan tiba-tiba tenggelam di atas kepala putra ilahi. Tiba-tiba cermin dewa itu mulai bersinar. Kekuatan iman yang misterius mengomunikasikan kehampaan. Cermin dewa itu muncul di ruang dan waktu yang jauh di dalam agama besar. Di atas aula jiwa ada kekuatan iman yang perlahan-lahan menyala. Dalam cahaya itu, yang dinyalakan adalah takdir dari cahaya ilahi. Ini adalah cahaya ajaib jiwa dari putra ilahi yang merupakan jiwa kelahirannya. Begitu Qin Chen menemukan titik lokasinya, tiba-tiba pohon iblis dari 10.000 alam di dalam cakram Gyeokyan Kun itu nampak melonjak. Dan kekuatan iblis yang dalam meresap keluar dari tubuh Qin Chen dan langsung memasuki cermin dewa. Saat ini Qin Chen ingin secara langsung menyerang cahaya jiwa kelahiran dari putra ilahi melalui kekuatan cermin dewa. Dia benar-benar ingin melenyapkan jiwanya dan mencegahnya dari kelahiran kembali. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menggunakan cermin dewa untuk membunuh hidup dan jiwaku. Ekspresi putra ilahi itu nampak memucat. Dan energi jahat di dalam dirimu. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu mata-mata ras iblis? Tidak, tetapi kamu jelas adalah tubuh ras manusia, jiwa ras manusia. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan ras iblis? Kamu adalah ras iblis suci. Tidak, bahkan ras iblis suci pun tidak bisa melakukan ini. Jalan iblis yang dalam. Bagaimana kamu bisa memiliki jalan hebat dari ras iblis terdalam ini? Siapa kamu sebenarnya? Putra ilahi meraung ketakutan dan melihat Qin Chen menggunakan jalan iblis yang dalam. Mengikuti cermin dewa, dia telah turun ke aula jiwa utamanya. Qin Chen, hentikan jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Putra ilahi itu nampak meraung, dia menjadi gila. Tetapi pada saat ini Qin Chen acuh tak acuh. Kekuatan jalan iblis yang dalam datang langsung dan tiba-tiba menembus ke dalam cahaya jiwa kelahiran. Dengan ledakan, cahaya jiwa kelahiran dari putra ilahi itu langsung meledak dan sisa cahaya jiwa di dalamnya juga menghilang, berubah menjadi ketiadaan. Menarik, Qin Chen mengangkat tangannya dan segera kekuatan tak terbatas mundur. Cermin dewa kembali tenang. Namun wajah Qin Chen menjadi pucat. Jelas pukulan ini telah menghabiskan banyak kekuatannya. Apa? Putra ilahi nampak menjerit kesakitan dan jiwanya berfluktuasi dan keras di benaknya, dan seluruh sosok itu seperti bola yang terhisap kehabisan napas. Tiba-tiba itu merosot dan matanya kosong. Dia menyaksikan Qin Chen berkomunikasi dengan ruang dan waktu dan melalui kekuatan iman di cermin dewa. Qin Chen membunuh cahaya jiwa kelahirannya dan seluruh dirinya hilang. Dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Siapa kamu? Anda tidak bisa begitu kuat. Saya adalah guru suci kuno. Saya telah melihat terlalu banyak master di surga
Bahkan beberapa jenius kuno di surga telah banyak saya melihatnya. Tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Orang yang kuat, yang dapat menggabungkan kekuatan ras iblis dan ras manusia. Bahkan di antara ras iblis, tidak ada murid jenius seperti Anda. Kata putra ilahi. Dia nampak bergumam dengan tidak berdaya. Putra ilahi, jangan khawatir, hidup dan jiwamu telah dilenyapkan olehku. Sekarang giliranmu untuk mati, dan semua masalahnya akan menghilang. Kata Qin-Chen. Dia tersenyum dingin dan langsung meraih kepala putra ilahi itu dengan satu cakar. Tidak, jangan. Putra ilahi itu berteriak histeris. Qin-Chen, jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu semua rahasiaku, kata putra ilahi. Omong kosong. Apakah kamu pikir tuan muda ini akan mempercayaimu? Kata Qin-Chen seraya tersenyum dingin yang membuat putra ilahi itu semakin takut. Mengapa kamu merebut mayat iblis kuno sebelumnya? Itu untuk menjadi klan iblis. Anda harus punya rencana sendiri. Dan di sini Anda harus punya banyak cara. Tetapi saat ini Anda belum mengatakan apa-apa. Karakter sepertimu. Bahkan jika tuan muda ini dengan paksa bertanya, kamu pasti akan mengatur konspirasi di dalamnya. Lebih baik membunuhmu secara langsung. Setelah tuan muda ini membunuhmu, tuan muda ini akan memurnikanmu. Dan saya akan dapat menyadari jejak jalan guru suci di tubuhmu. Di saat yang sama, tuan muda ini juga akan mengekstrak ingatanmu. Dan semua rahasiamu, ingatanmu, pemuda ini akan mengetahuinya. Kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen kembali memegang kepala putra ilahi. Dan kemudian Qin-Chen menggunakan teknik telarang jiwa surgawi. Dan dia mulai mengekstrak ingatan jiwanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.